still there? Are you my father? Please, sit. Are you? Cerita dibuka dengan gadis yang sedang berburu rusa kutu. Ia mengincar dari balik pepohonan. Sesaat kemudian, ia melepaskan anak panah yang tepat mengenai rusa kutu. Gadis itu pun berlari mengejarnya, hingga rusa itu kehabisan tenaga dan jatuh sekarat. Melihat rusa tidak mati seketika, ia menembaknya. Tiba-tiba seorang pria muncul di belakangnya. Si gadis langsung bereaksi dengan menyerangnya. Ia dibanting. Si gadis tak menyerah. Ia mengambil pistol dan kembali menyerang. Ia mencekat leher pria tadi, namun ia kembali dibanting. Pria tersebut ternyata bukan orang jahat, melainkan adalah ayahnya sendiri. Ia sedang melatih putrinya secara ekstrem dengan hidup di alam liar. Pria itu adalah Eric Heller, mantan agen CIA yang bersembunyi dari kejaran CIA karena tahu rahasia organisasi. Sedangkan gadis cilik itu adalah putrinya, Hannah Claire. Mereka hidup berdua di dalam gubuk kayu di kutub utara. Tak ada listrik, tak ada alat elektronik. Eric mendidik putrinya dari buku-buku dan cerita dari dirinya tentang kehidupan di luar sana yang berbeda dari yang mereka alami di kutub utara. Ia berharap sang putri kelak jadi ahli profesional yang bisa melindungi dirinya dari kejaran orang-orang CIA. Hannah punya buku cerita hikayat dari Grimm's yang di dalamnya ada foto ibunya yang meninggal ketika Hannah berusia 2 tahun. Ia selalu merindukan ibunya hingga terbawa ke dalam mimpi. Eric melatih putrinya menembak tepat sasaran, juga keterampilan pedang dan tongkat dan senjata lainnya, serta latihan fisik yang berat yang sulit untuk anak perempuan. Setiap hari Hannah dilatih berlari 50 km, termasuk latihan ancaman mendadak. Hannah harus bisa mengatasi dan mengalahkan sang ayah. Semua agar sang putri tumbuh menjadi gadis yang luar biasa. Pada tengah malam, Eric masuk hutan dan menggali barang di kedalaman, barang yang sangat rahasia. Pagi itu, Hannah sedang bermain dengan anak serigala kesayangannya. Di langit melintas pesawat udara. Hannah sangat senang dan berteriak. Ia berlari masuk rumah, hendak memberitahu sang ayah. Tapi, Eric sedang duduk dengan sebuah alat di sampingnya. Hannah bertanya alat apa itu. Eric pun menjelaskan, itu adalah pemancar sinyal, yang jika diaktifkan, akan membuat posisi mereka saat ini bisa terlacak. Eric mengatakan, kalau Hannah sudah siap, ia bisa menyalakannya, sehingga bisa menemukan Marisa, petinggi CIA, yang selama ini mengejar dan ingin membunuh mereka. Keesokan hari, Eric hendak pergi berburu. Ia mengajak Hannah, tapi sang putri mengatakan ingin tinggal. Begitu Eric pergi, Hannah masuk ke dalam rumah dan memandangi pemancar sinyal itu. Marisa Fiegler. Ia ingin Marisa menemukan dirinya. Come and find me. Eric yang baru pulang, melihat sinyal menyala. Ia pun sadar putrinya siap bertarung dengan Marisa. Mereka lalu membuat perencanaan. Eric bercukur sehingga kelihatan lebih rapi, dan akan pergi meninggalkan Hannah sendirian di rumah. Ia memberitahu strategi mereka. Ia percaya putrinya bisa menghadapi Marisa dan antek-anteknya. Sementara di kantor CIA, Marisa mengadakan rapat untuk menangkap Eric dan Hannah. Eric disebutnya sebagai penjahat yang sangat berbahaya. Posisinya sudah diketahui dari pelacakan satelit. Ia berada di dalam belantara penuh es. Saat Hannah sedang berolahraga, ia mendengar kedatangan pasukan CIA. Ia memang sudah menunggu mereka, semua dalam pengawasannya. Ia melihat dari balik lubang. Pasukan itu datang dan mengepung rumah Hannah, lalu mendobrak masuk. Mereka hanya menemukan Hannah. Eric tidak ada. Marisa memerintahkan Hannah ditahan di kamp rahasia CIA. Hannah sedang diinterogasi di markas rahasia CIA. Ia memperhatikan sekeliling, termasuk posisi kamera pengawas. Saat diinterogasi, dengan terus terang Hannah mengatakan ingin bertemu secara langsung dengan Marisa. Marisa yang sedang berada di Langley kaget. Dia pun mempersiapkan orang lain menyamar jadi dirinya. Sementara itu, darah Hannah diteliti oleh ahli di lab rahasia. Mereka heran, karena DNA Hannah beda dari manusia kebanyakan.
Di ruang interogasi, Hana kedatangan perempuan yang menyamar sebagai Marisa. Hana sebelumnya memang belum pernah bertemu Marisa. Untuk mengujinya, Hana menyampaikan satu pertanyaan. Where did you meet my father? Eric. You mean Eric? I met him by a news kiosk and Alexander Platts. say it was raining. In the rain. Jawaban itu membuat Hana seperti terharu. Ia langsung memeluk perempuan itu. Tak dinyana, Hana seketika mematahkan lehernya. Markas CIA panik. Pasukan dikerahkan untuk menemukan Hana yang sudah menghilang dari ruang interogasi. Hana terus berlari melalui banyak lorong. Dengan sensitivitas yang tinggi, berkat pelatihan dari Eric, ia bisa menemukan jalan keluar. Hana tiba di lab rahasia. Di situ, dia menemukan hasil penelitian tentang dirinya dan membawa berkas itu pergi. Meski terus dikejar oleh pasukan yang terlatih dan profesional, Hana tetap tidak bisa tertangkap. Hingga akhirnya, Hana menemukan terowongan untuk memanjat ke atas. Dengan kemampuannya, itu menjadi hal mudah baginya. Hana tiba di permukaan, yang ternyata kawasan yang gersang. Saat Hana kebingungan, sebuah iring-iringan mobil melintas. Hana tak melewatkan kesempatan untuk kabur. Ia bersembunyi di bawah mobil, hingga melepaskan diri saat sudah aman. Di kawasan gersang yang ia tak tahu di mana, Hana terus berjalan. Ia mencari di mana ada kehidupan. Setelah Hana melarikan diri, Marisa mengambil berkas rahasia dari brankas. Ia juga mengambil uang dan paspor. Berkas rahasia tadi dibakar sampai habis oleh Marisa. Kisah kemudian flashback ke belasan tahun silam. Keluarga Hana hidup bahagia. Saat Eric berkendara, tiba-tiba muncul Marisa menembaki mereka. Mobil menabrak pohon dan terbakar. Marisa melihat Eric sekeluarga hendak melarikan diri, lalu menembak. Ia menemukan ibu Hana sedang sekarat. Ia pun menghabisinya. Sedangkan Eric dan Hana berhasil kabur. Rupanya, rahasia inilah yang disimpan Marisa. Kembali ke masa kini, Marisa terbang ke Berlin. Ia menemui rekannya, mantan CIA yang kini jadi seorang pembunuh bayaran. Ia meminta bantuan untuk menghabisi Eric dan Hana, yang ia tak tahu lokasi keberadaannya sekarang. Marisa percaya pada kemampuan si pembunuh bayaran. Cerita berpindah ke Hana yang ternyata sedang berada di kawasan gurun di Maroko. Ia terus berjalan mencari perkampungan, hingga ia menemukan tanah subur. Ibu-ibu sedang mencuci di pinggir sumber air. Hana diam-diam mengambil selembar pakaian. Dengan pakaian itulah, dia masuk ke kota. Kota yang banyak unta. Hana mencari penginapan. Ia berbahasa Arab agar bisa menginap gratis. عربية مالون محتاجة بيت لي لبوهدا ما عنديش لفلوس ما عندنا أنا شكرا. Di kamar penginapan, Hana kaget melihat televisi. Lalu ada kipas angin yang terus berputar. Bahkan ada telepon yang berdering. Hana kemudian memeriksa berkas penelitian dirinya. Hasil tes DNA menyebutkan ia adalah manusia abnormal. Di penginapan itu, Hana berkenalan dengan keluarga Sophie dan ikut makan bersama. Sophie lalu mengajaknya mencoba pengalaman baru dengan berpetualang dengan pria yang ada di situ. Hana bergabung dan mereka pun naik motor di tengah malam. Sungguh pengalaman yang mengasihkan bagi Hana yang baru pertama kali merasakannya. Apalagi dia dibawa ke pertunjukan musik dan api unggun. Saat Hana dan pemuda pasangannya duduk di taman, mereka terbawa oleh perasaan, hingga kemudian hendak berciuman. Namun, sebelum terjadi, Hana secara refleks membanting pemuda tadi. Eric, ayah Hana, tiba di Berlin. Ia dan Hana sebelumnya sudah janjian akan bertemu di sebuah tempat di kota itu. Namun, ia merasa ada yang mengikuti. Ia pun turun ke basement. Benar saja, sekelompok pria langsung menyerangnya. Namun, Eric adalah mantan agen yang terlatih. Meski pengepung membawa senjata api, dia bisa melumpuhkannya. Dari handy talkie, Eric pun tahu keberadaan Marisa. Marisa sedang di hotel. Seorang anak buahnya tewas ditembak. Marisa pun mengambil pistol dan baku tembak dengan Eric. Eric
berhasil menerobos masuk, tapi sayangnya Marisa sudah menghilang. Di sisi lain, Hana ikut di karavan keluarga Sophie. Setelah beberapa lama, Hana yang terlatih segera menyadari jika kendaraan mereka diikuti. Ia meminta ibu Sophie berhenti. Ia tidak ingin mereka ikut terlibat. Benar saja, si pembunuh bayaran bersama anak buahnya datang untuk membunuh Hana. Hana kabur ke pelabuhan di terminal peti kemas. Kejar-kejaran pun terjadi. Ketika berhasil dicegat, Hana langsung bertarung dan menghabisi lawannya, lalu melarikan diri lagi di belantara peti kemas. Beberapa anak buah pembunuh bayaran dihabisi dengan kemampuan bertarungnya. Pelatihan ekstrem yang diajarkan Eric membuat Hana bisa berhadapan dengan beberapa lawan sekaligus tanpa terkalahkan. Meski anak buahnya semakin berkurang, pembunuh bayaran terus mengejar Hana, sehingga Hana terdesak hingga di bibir pelabuhan. Tak ada lagi jalan untuk menghindar. Daripada tertangkap, Hana memilih terjun ke laut. Dia pun lolos. Si pembunuh bayaran dan Marisa menyiksa keluarga Sophie. Adik Sophie akhirnya menyebut lokasi tempat pertemuan Hana dengan ayahnya. She's going to Berlin, to Wilhelm Grimm's house, to meet her dad. Setelah meloloskan diri dari kejaran pembunuh bayaran, Hana ke rumah Tuan Grimms. Disitulah tempat ia janjian bertemu ayahnya. Tuan Grimms menyambutnya dan ia sangat baik hati. Ia menghibur Hana dengan menyerahkan surat dari Eric lewat aksi sulapnya. Surat itu berisi waktu pertemuan mereka. Sepertinya, Tuan Grimms sangat mengenal ayah Hana. Dia banyak bercerita tentang Eric. Tuan Grimms juga bercerita tentang ibu Hana yang seorang penyanyi, dan ia pun mengenalnya dengan baik. Di saat mereka sedang bersenang-senang, muncul Marisa dan pembunuh bayaran. Hana bergegas ke lantai 2 untuk bersembunyi. Sedangkan Tuan Grimms disiksa oleh Marisa dan pembunuh bayaran. Marisa naik ke lantai 2 mencari Hana. Pembunuh bayaran juga datang. Lalu, mereka ngobrol tentang Eric. Menurut mereka, Eric bukanlah ayah Hana yang sebenarnya. Hana yang sembunyi di kolong tempat tidur sangat kaget mendengar hal itu. Ketika mereka pergi, Hana keluar dari tempat persembunyiannya. Ia bergegas mencari warnet. Ia penasaran dengan hasil penelitian tentang dirinya, dan juga apa yang jadi pembicaraan Marisa dan pembunuh bayaran. Ia pun mencari informasi tentang apa itu DNA dan rekayasa genetika. Hana juga mencari informasi tentang siapa Eric Heller dan ibunya. Hasil yang ia peroleh membuatnya hancur. Hana lalu ke rumah neneknya untuk tahu informasi yang lebih jelas siapa dirinya. Di situ dia melihat foto ibunya yang habis kena tembak. Di saat itulah Eric muncul. Are you my father? Of course I'm your father. Don't lie to me! I'm your father. I've been with you your whole life. Blood. But I'm not your flesh and blood! Tell me the truth. Eric akhirnya menjelaskan hal sebenarnya, bahwa Hana adalah manusia istimewa hasil rekayasa genetika. Proyek CE bersama Marisa. Manusia dengan kecerdasan yang tinggi, dengan kekuatan yang sempurna, diharapkan jadi prajurit unggul. Hana Suk mendengar penjelasan itu. Saat hendak pergi, Eric mencegah. Mereka pun bertarung. Tentu saja, Eric tidak melawan sepenuhnya. Akhirnya, Hana berhasil menjatuhkan Eric dan pergi. Eric mengejarnya. Di luar, Marisa dan pembunuh bayaran datang. Eric segera menyuruh Hana melarikan diri ke arah lain. Sedangkan Eric langsung berlari menuju ke mobil pembunuh bayaran dan menerjangnya. Ia kemudian kabur dan dikejar oleh pembunuh bayaran. Eric bahkan nyaris tertabrak mobil di jalan yang ramai. Hingga akhirnya mobil pembunuh bayaran tabrakan, Eric terus berlari menuju tanah lapang dan dikejar oleh anak buah pembunuh bayaran. Dekat mobil tua, mereka bertarung. Kemampuan Eric jauh di atasnya, ia tak kesulitan menghadapi pria tersebut, sehingga bisa dengan mudah menghabisinya. Namun, tiba-tiba muncul pembunuh bayaran menghantam Eric dengan pipa besi. Terjadi perkelahian. Eric juga bisa menghabisinya. Mendadak Marisa muncul, dengan menodongkan pistol. Why now, Eric? Kids grow up. Marisa tanpa ragu menembaknya. Hana yang sedang berlari menjauh dari lokasi mendengar suara tembakan. Firasatnya mengatakan kalau Eric yang kena tembak.
Hannah bergegas ke rumah Tuan Grimes. Namun, ia menemukan pria baik itu sudah meninggal, dengan panah tertancap di badannya. Saat Hannah hendak pergi, Marisa muncul. Hannah mencabut anak panah di tubuh Tuan Grimes lalu pergi. Dengan latihan ekstrim dari Eric, Hannah bisa melarikan diri dengan cepat. Namun, Marisa juga agen yang terlatih. Meski Hannah berlari sangat cepat untuk menghindar. Saat ia melihat bayangan Hannah dari sisi lain, ia pun mengambil jalan memutar, hingga akhirnya ia berhasil menghadang Hannah di atas ren di atas danau. Don't walk away from me, young lady! Hannah jatuh dan menahan rasa sakit. Saat Hannah bangkit, Marisa sudah tidak ada. Meski perutnya terluka kena peluru, Hannah mengejar Marisa hingga ke terowongan. Marisa yang juga terluka dengan anak panah di perutnya, mencoba naik ke menara dan terus menembaki Hannah. Pada saat itu, Hannah terpojok. Marisa hendak menembak. Namun, ia terpeleset dan jatuh ke perosotan. Pistolnya lepas. Hannah segera mengambil pistol Marisa dan menghabisinya.